Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Yang diberkati Tuhan di waktu malam hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi, beri sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Akhirnya kita di malam hari ini kita bersama-sama, kita mau bersyukur, kita mau muji, kita mau meninggikan Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita muliakan, Allah yang kita tinggikan. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang dengan hati ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Kaulah Bapa kami yang baik, sungguh teramat baik atas kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, pelindungan-Mu begitu sempurna atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami datang kepadamu tidak dengan tangan yang hampa. Maka kami membawa pujian kami, syukur kami, sembah kami hanya kali kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami, layakkan setiap kami untuk memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di saat kami memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas kehidupan kami, mujizat-Mu terjadi di tempat ini, sehingga kami datang bersama dengan kami pulang. Kami pulang membawa sukacita, kemenangan, pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Yesus. Hanya satu nama Tuhan Yesus kami kau bersama syukur dan siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita buka setiap hati kita. Kinara masyikara mata kaya masyikara. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang penuhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita akan puji, dikatakan dengan hati yang percaya Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Kinara masyana raramo. Haleluya. Yesus. Kinara masyana raramo. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Yesus, Yesus. Kinara masyaramu, kinara masyaramu. Yesus, haleluya, haleluya. Kinara masyaramu. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kiara maya 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 maya. Kiara masyara namo. Yesus, haleluya, haleluya. Kami serukan namamu, nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Kinara maya 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 maya. Kinara maya 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 maya. Kinara maya 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 maya. Haleluya. Yesus, haleluya. Mari angkat suara mengenai dua tanganmu saat ini. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Boro masyara masyara ramo. Yesus, kiara maya 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 ramo. Kiara masyara ramo. Yesus, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, bila mana Tuhan ketika Kau berkumpul dalam nama Yesus, Kau saat ini ada di tengah-tengah kami. Kau menjamah kami, Kau melalaskan hati kami dan rindukan kami. Kami percaya Tuhan, mujizat yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Korea Ramashinaramo, Kinara Mashinara Mayara 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 Mayara, Kinara Mayara Ramo. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya.
percaya bahwa Kau adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami, yang sanggup menyembuhkan kami. Bahkan Kau Tuhan yang sanggup memberkati kehidupan kami, sebab Kau Tuhan yang berkuasa, dan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Kiara masiki aramata kaya masiki haleluya. Ada yang seperti Engkau, begitu pengasihku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup merawat seluruh kehidupanku. Katakan, aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita sama-sama kita puji ini, katakan, ada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup merawat seluruh kehidupanku. Katakan dengan hati yang percaya, aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sebelum kita yang hadir saat ini yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup memulihkan keadaan kita, sanggup memberkati kita di waktu malam hari ini. Mari angkat suara memakai dua tanganmu tinggi-tinggi, katakan dengan hati yang percaya, katakan, aku percaya bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang ajaib, yang sanggup memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, katakan dengan hati yang percaya.
Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi kita katakan aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Berikan sorak-sorak lebih lagi buat saudara kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Oh, kirarama syararararamo. Yesus, Kau Allah kami yang dahsyat, Kau Allah yang berkuasa. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kirarama-yarama-yarama-yarama-yarama-yarama-yarama. Kirarama-shandarararamo. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Kirarama-yarama-yarama. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Kirarama-yarama-yarama-yarama. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, Sigiyaratangayarabaya. Kinarararabashirara. Kinarararabashirara. Oh, Yesus. Kinarabashikinarabu. Kami percaya bahwa Tuhan kami saat ini sudah turun tangan memulihkan kami. Tuhan yang sudah turun tangan memberkati setiap kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan Allah kita. Bagi kita sama-sama, bagi diri kita bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kita punya Yesus yang dahsyat yang sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat atas setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita bertangan lebih keras buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Alangkah indahnya dalam Tuhan yang mencurahkan berkat. Alangkah indahnya dalam bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk berang. Semua katakan Yesus dahsyat. Tuhan aku kepada
curahkan berkat berlimpah. Amin. Alangkah indahnya kalau bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk berani. Sama-sama katakan, Yesus itu dahsyat, Tuhan aku kepadamu, Tuhan yang setia di pihakku. Yesus itu dahsyat, Yesus itu dahsyat, kadar baru kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan lebih lagi buat Tuhan, Yesus itu dahsyat, Tuhan aku kepadamu, Tuhan yang setia di pihakku. Katakan amin. Yesus itu dahsyat, kadar baru kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan lebih lagi. Yesus itu dahsyat, Tuhan aku kepadamu, Tuhan yang setia di pihakku. Yesus itu dahsyat, kadar baru kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Amin. Yesus kita dahsyat, amin. Kita percaya bahwa kita punya Yesus yang dahsyat, yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Karena mujizat Tuhan masih ada dan masih terjadi atas setiap kehidupan kita. Yang percaya maka katakan haleluya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Tuhan yang kekuatan dan masmurku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau kebenaran dan kota perlindungan. Berikan syukur kita, Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau kebenaran dan kota perlindungan. Semua katakan Tuhan selalu bersyukur sebab
firman Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, amin. So, dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan percaya katakan, amin. Ketika saudara-saudara buat pengenalan kita, haleluya. Saya persilakan sidang jemaat dapat duduk kembali. Baik, kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan atas setiap kehidupan kami, Tuhan. Bersamamu kami dapat melewati setiap persoalan. Haleluya. Sekian nama sekian. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Hidupku, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menolong seluruh hidupku. Dari mana datang hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menolong seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Saya kasih dan jemaat Tuhan bagi berdiri, mari kita akan pujian ini dengan hati yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah tempat penolong, tempat perlindungan kita di saat kita mengalami setiap persoalan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kebenaran dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai hidupku. Mari kita akan kurang kita, mari kita sama-sama katakan, kalau sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Saya bersilakan awalnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
rasaku, betapa merindukanku. Kau mengarah dan barisan di hidupku. Kau mengarah dan barisan di hidupku. Kau mengarah dan barisan di hidupku. Berikan suara-suara yang paling beriak buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala pujian dan penyembahan ini menyukakan Tuhan. Kehadiran-Mu sungguh membawa kebebasan dalam hidup kami. Kami merasakan hari demi hari kebaikan-kebaikan Tuhan itu tidak pernah lepas. Oleh karena persembahan kami yang keluar dari mulut kami yang menyukakan Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami ingin buka hati untuk firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Biar tanah hati kami gembur dan siap ditaburi firman-Mu. Dan kami hidup di dalam kebenaran dan firman-Mu. Dan hidup kami melihat segala keajaiban dan perbuatan-Mu yang ajaib. Mari Roh Kudus, kami menyerahkan ibadah ini, kebenaran firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Kita langsung saja, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-8. Kita akan lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat 26 dikatakan demikian firman Tuhan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, judul firman Tuhan hari ini adalah karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang tahu Roh Kudus? Ada yang tahu Roh Kudus? Oh, Coach Stephen itu tahu Roh Kudus ya. Nah, saudara, salah satu ciri orang yang tahu Roh Kudus, yang kenal Roh Kudus itu biasanya berbahasa roh. Ada yang sudah bisa berbahasa roh ketika dia menyembah, ketika dia berdoa, dia berbahasa roh, saudara. Itu artinya orang itu sedang diurapi oleh Roh Kudus, orang itu sedang dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika dia berdoa, ketika dia kemanapun dia berada, dia berbahasa roh, saudara. Nah, saudara, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari keteritunggalan Allah. Seketika Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, ya itu bisa dilihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 33, bahwa Tuhan Yesus berkata, setelah aku nanti naik ke surga, aku akan mengirimkan roh yang dijanjikan Bapa itu. Nah, roh yang dijanjikan Bapa itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu hadir menyertai kita kemanapun kita berada, saudara. Dan di mana Roh Kudus itu? Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Nah, 1 Korintus 3 ayat 16, setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka hidup mereka itu berada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup mereka. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, oleh sebab itu ketika kita ini, saudara, ada hidup di dalam Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, hendaknya kita ini menjaga kehidupan kita. Amin.
Kalau kata Roh Kudus berarti dia adalah pribadi yang kudus. Banyak orang Kristen sudah kenal Tuhan, tapi hidupnya tidak kudus, tidak suci. Kalau orang yang hidupnya ada Roh Kudus, maka dia akan menjaga hidupnya selalu suci. Tidak hidup di dalam dosa. Orang kalau sudah hidup di dalam Roh Kudus atau Roh Kudus hidup di dalamnya, kita harus menjaga kehidupan kita ini, saudara. Roh Kudus itu bisa diajak bicara loh, seperti kita bertemu dengan teman kita, dengan orang tua kita, anak kita. Roh Kudus itu bisa diajak berbicara. Dia punya akal, dia punya kehendak, dia punya kasih dan perasaan. Di dalam kehidupan kita, saudara, sehari-hari kemanapun kita berada, coba ajak Roh Kudus itu berkata-kata, berbicara. Kalau saya ketika makan, saya suka bilang, mari Roh Kudus, kita makan. Ya. Kita mau keluar, mari Roh Kudus, saya mau pergi, dampingi saya. Atau kita lagi antri sesuatu, Roh Kudus, ya, tolong dong supaya cepat, dibantu. Kita ini seringkali pergi sama anak-anak, naik mobil ya, saudara. Waktu itu saya sama anak-anak tuh, pas Lebaran itu jalan-jalan ke Solo, ke Semarang. Saya bilang gini, Roh Kudus, ini kok parkirannya penuh, tolong dong. Tiba-tiba ada ya, betul ya? Selalu begitu, ada, tiba-tiba parkirannya ada. Saya selalu berkomunikasi ketika keadaan rasanya nggak nyaman. Roh Kudus, ini kok kelihatan suasananya kurang enak ya Roh Kudus. Roh Kudus kuasai kami, sertai kami. Nah saudara, kita nih mengandalkan Roh Kudus di dalam setiap hari-hari kita, itu sangat penting. Kami ini waktu dari Jakarta, dari Surabaya itu mengenai Solo, itu depan itu sebelah kiri itu sudah bocor sebenarnya, saudara. Ya, sudah bocor. Rasanya di jalan tol itu sudah tidak enak. Saya sudah bilang sama ipar saya, itu mobil itu bannya nggak enak loh. Gak bisa mas katanya. Mau berhenti di mana? Oh saya ini berbahasa roh, saudara ya. Saya berbahasa roh. Saya bilang Roh Kudus tolong kami. Saya lama sita kriya basita mokoria baralama yataku. Saya berbahasa roh. Kenapa? Supaya Roh Kudus yang menuntun, ya, menguasai kendaraan kami. Ini lucunya saudara, kami udah sampai Solo malam-malam kami nginep. Kendaraan itu masih kami bisa pakai ke apa itu namanya itu ya. Di Solo itu Solo Balapan kalau di stasiun. Kita parkir di sana. Kita pergi jalan-jalan ke Yogyakarta. Pulang ya dari Yogyakarta itu malam. Itu ban motor itu kempes, saudara. Betul-betul kempes. Kalau seandainya kempes atau pecah di tengah jalan, nggak tahu lagi gimana. Nah, saudara, Roh Kudus itu bisa diajak bicara karena dia seorang pribadi, dia sesuatu pribadi yang mengerti kalau kita ini ajak bicara, saudara. Saya ini dulu kecil di Jakarta, saya tinggal di Jakarta, itu zaman-zamannya Petrus. Saya lihat di depan mata sendiri orang itu nangkep orang, saudara. Saya masih kecil ketakutan. Tapi karena Roh Kudus yang ada saya ajak bicara, saya ini sudah bisa mengerti bahasa roh itu sejak mulai SD. Ya, saya sudah mulai SD itu sudah bisa berbahasa roh. Nah, orang kalau bisa berbahasa itu akan kelihatan dari bahasanya, gitu ya. Kalau orang yang masih baru-baru ya, karena ikut-ikut nggak jadi masalah. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa ya bersama dengan roh itu, pengurapan dan bahasa rohnya itu beda. Ya saudara, dan itu yang perlu ada dalam hidup kita. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu kita ini perlu bergandengan dengan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Dunia ini jahat, saudara. Dunia ini sangat-sangat bisa menyesatkan kita. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, itu menjadi barometer ya, menjadi standar ukur dari kita kalau kita ingin bergaul dengan orang. Roh Kudus itu bisa tahu kalau ini orang jahat, ini orang ini memang berkenan dan baik. Itu Roh Kudus kasih sinyal dalam hidup kita. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ukurannya apa? Damai sejahtera. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-6 ya, Efesus menjelaskan kepada Roma 8 dan ukurannya itu damai sejahtera. Roh Kudus itu akan memberikan kita damai sejahtera untuk kita ini bisa melangkah ya. Kalau ini namanya teman bisnis, karena keinginan daging adalah maut,
Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau ada roh dalam hidup kita, itu ada damai sejahtera. Kalau hidup kita bersama roh, itu selalu ada damai sejahtera. Ada sesuatu yang kurang baik kepada anak kita, kepada kita, untuk kita, Roh Kudus itu mengingatkan kita. Roh Kudus itu memberitahu kepada kita. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar akan karya Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Kita kembali di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Di situ tadi dijelaskan begini, Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara, kita akan belajar tentang karya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama itu Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Manusia ini selalu penuh dengan kelemahan, saudara. Kelemahan manusia yang pertama itu terletak pada nafas. Kalau orang Jawa bilang, manusia itu sendenannya nafas. Betul ya? Kalau tidak ada nafas, orang itu mati. Betul? Kalau tidak ada nafas, mati. Secantik-cantiknya manusia, secakep-cakepnya manusia, dipakai pakaian yang apapun yang mahal, saudara, kalau tidak ada nafas, tidak ada yang mau dekat. Tidak ada yang mau menghampiri. Mau duduk bareng, tidak akan mau, saudara. Tidur bareng pun tidak akan mau. Manusia itu sendenannya itu lemahnya pada nafas. Kurang nafas jadi semaput. Hidup kita pun demikian tanpa Roh Kudus, saudara. Bisa semaput. Roh Kudus itu simbolnya nafas, simbolnya angin. Kalau ada angin segar, ada nafas itu manusia segar. Manusia itu penuh dengan kelemahan terletak pada nafas, saudara. Oleh sebab itu kita ini harus hidup dengan Roh Kudus. Supaya kenapa? Supaya segar, supaya sehat. Amin. Kelemahan manusia itu pada nafas. Tanpa nafas kita ini mati. Tanpa Roh Kudus ini sebenarnya kita dalam dunia ini bisa binasa, saudara. Kenapa? Disesatkan, dijauhkan. Tapi Roh Kudus itu akan mengingatkan kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup bersama dengan Tuhan. Kelemahan manusia yang kedua itu pada apa? Pada dosa, saudara. Ya, manusia itu lemah pada dosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan apa? Oleh karena dosa manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Dosa menjadi suatu kelemahan dalam hidup kita. Dosa itu artinya apa? Suka melanggar perintah Allah. Kalau hidup kita ada Roh Kudus, maka kita tidak akan hidup dalam kelemahan, tidak suka melanggar perintah Allah. Kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, Roh Kudus akan membawa kita ini hidup dalam kebenaran. Itu peranannya Roh Kudus. Tidak akan mungkin hidup kita ini hidup di dalam dosa, saudara. Ketika kita ini hidup di dalam dosa, maka kita sedang menghadapi hidup di dalam kelemahan. Kalau orang sudah hidup di dalam dosa, saudara, maka rohnya itu menjadi lemah. Ya, rohnya menjadi lemah. Kalau rohnya sudah menjadi lemah, maka dia tidak akan pernah bisa berkomunikasi dengan Allah. Orang kalau sudah hidup dalam dosa, bisa nggak dia berdoa? Sulit dia berdoa. Ketika dia hidup di dalam dosa, dia tidak akan bisa memuji, menyembah Tuhan. Tidak punya hubungan persekutuan dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, saudara, maka dia tidak punya persekutuan dengan Allah. Orang hidup di dalam dosa tidak ada berkatnya. Kalau orang hidup di dalam Allah, tidak hidup di dalam dosa, dia hidup di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu akan membawa kita itu hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Itu contohnya tadi tuh Coach Stephen. Ya, Stephen bilang, ambil lo yang itu, nanti ada berkatmu. Orang kalau hidupnya di dalam pimpinan Roh Kudus, kita ini akan dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya, dari kesialan, dari kutuk.
Karena orang kalau hidup di dalam dosa itu selalu pikirannya pikiran dosa. Dalam Roma 8 ayat 5 itu pikirannya selalu dosa. Tapi kalau hidup di dalam roh itu akan dipimpin pikirannya selalu pikiran roh. Kenikmatan surgawi. Banyak orang Kristen sudah ikut Tuhan lama tidak pernah menikmati yang namanya kenikmatan surga. Betul ya saudara? Gak pernah. Tahun 94 atau 95 Betani Manyar itu dulu banyak hamba Tuhan yang diundang, terjadi yang namanya holy laughter, ya. Kepenuhan roh, lalu orang bisa tertawa, bisa menangis, bisa bertawa, sangat berhari-hari, ya. Kadang-kadang orang itu bisa menari-nari, dia bisa berteriak. Di dalam alam roh itu saudara, roh itu akan mengupas dosa. Ingat, roh itu akan mengupas dosa kita saudara. Masa lalu dikupas, dibuang. Sehingga orang itu bisa menangis, waduh minta ampun atas dikupas. Kenapa? Tujuannya supaya roh yang ada dalam hidup kita itu semakin kuat. Hidup kita ini bisa bersekutu dengan Allah. Jadi saat saudara datang ke gereja tidak pernah menikmati yang namanya hadirat Tuhan. Banyak orang Kristen itu datang ke gereja, kamu ketemu Tuhan? Enggak. Ketemu Pak Stephen aja, Bu Gembala, Bu Esther. Oh iya tak? Iya. Ketemu Tuhan? Enggak. Ya apa bentuknya Tuhan itu? Ya apa? Tuhan itu di dalam setiap ibadah kita dia hadir. Setiap pujian penyembahan itu mendatangkan hadirat Tuhan. Pujian penyembahan itu membawa kita ini masuk untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau hidupmu ada dosanya, izinkan Roh Kudus itu membongkar, menguliti hati kita, hidup kita, pikiran kita, supaya hidup kita ini disukakan oleh Tuhan. Kata disukakan itu artinya Tuhan suka atas hidup kita, berkenan atas hidup kita. Jangan orang datang ke gereja merasa apa-apa, aduh hidupku ini kok ingin tok ya, berdosa, ini tok ya, aduh Tuhan itu berkenan. Tapi mau jauh dari Tuhan gak wani. Takut dibilang gak punya agama. Nah saudara, Roh Kudus itu selalu hadir sebenarnya memaksakan di dalam kehidupan kita untuk kita ini dibongkar. Kehidupan manusia dosa kita. Apa sih sebenarnya manusia dosa itu saudara? Iri hati itu manusia dosa. Sombong itu manusia dosa. Hidup hawa nafsu itu dosa. Itu dimiliki sejak manusia Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang muncul di Taman Eden itu amarah. Yang muncul di dalam Taman Eden itu Adam dan Hawa itu iri. Adam lebih bisa iri sampai bojoe. Iki loh kelakuan dia itu. Ya, gara-gara kelakuannya dia. Ketika dosa itu hadir dalam hidup Adam dan Hawa, perseteruan, ya pertengkaran itu terjadi. Gak percaya sama bojoe gitu ya, gak percaya sama istrinya, suaminya itu dosa. Akhirnya selingkuh, ya, iri hati. Kalau kita sudah hidup di dalam dosa, yang menguasai hidup kita itu setan, iblis. Makanya Roh Kudus itu diturunkan ke dalam dunia ini supaya kita dikuliti, dibongkar. Hidup kita ini, manusia ini selama hidupnya, coba saudara bayangkan, ada nggak hidup kita mulai dari 0 sampai mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ini, 50%-nya nyukakan hati Tuhan? Udah. Paling 5%-nya saudara. Setelah hidup di dalam pertobatan, ikut Tuhan itu paling banter 10%. Dan itu Tuhan pun masih buka tangan untuk membersihkan kita. Setiap orang datang kepada Roh Kudus, itu dikuliti, dibersihkan, jadi baru, dipulihkan. Makanya itu namanya restoration, restorasi. Tapi kalau saudara ikut orang, ya ketemu dengan orang, ya saudara dalam keadaan berdosa, dalam keadaan lemah, semakin dibikin lemah. Betul nggak saudara? Semakin dibikin lemah, ditunjuk kesalahan-kesalahannya, didakwa.
Beda dengan Roh Kudus. Makanya ketika kau menjadi seorang mantu, menjadi mertua, menjadi seorang suami, menjadi istri, bukakan hatimu untuk Roh Kudus itu menguliti dosa. Amin. Menguliti kelemahan-kelemahanmu itu, saudara, dibongkar, diizinkan, agar ketika kau punya hubungan dengan Allah itu semakin indah. Orang kalau punya hubungan dengan Allah indah, maka dengan sesamanya itu juga akan indah, saudara. Amin. Akan indah. Kalau saudara sudah mulai curiga sama Allah, maka akan curiga kepada orang lain. Banyak orang Kristen hari-hari ini curiga dengan Tuhan. Saya baru beberapa hari yang lalu ya, seminggu yang lalu tuh ketemu dengan 2 orang Kristen. Itu gara-gara temannya saya tuh kontraktor itu, Pak Antoni ajak minum di Starbucks. Yang satu itu Pak A ini ya saudara, sudah pergi melalang buana kemana? Ke Tibet, Jepang, Gunung Lawu. Ngapain? Meditasi. Pekerjaannya holistik katanya. Konselingi orang ya. Tapi dia tidak bisa membawa orang itu kepada kebenaran. Waktu saya omong tentang kebenaran, saya bilang, saya ini sepertinya percuma ya, cari ilmu kemana-mana Pak. Jawabannya gampang seperti Anda. Saya tanya jawab persoalannya apa? Ada bapak-bapak itu datang kepada saya udah dalam masa tua. Kenapa saya ini sudah kerja banting tulang dari awal sampai hidup saya sekarang ini? Ya anggap aja umur 60, tapi kok nggak kaya-kaya. Ada orang yang di pertengahan umurnya jadi kaya. Sudah umurnya tua tuh bisa kaya. Kok saya enggak? Saya bilang sama Bapak ini, di dalam firman Tuhan itu ada Pak, 1 dinar. Tuhan panggil dari awal sampai akhir kerjanya dapat 1 dinar. Ya. Yang kedua, orang kerjanya siang hari, dimasukkan kerja sama Tuhan, dapat 1 dinar. Di ujung sore didapat 1 dinar. Ini bicara apa? Tuhan itu tahu kemampuannya orang itu. Yang kedua, orang itu tahu tidak bersyukur. Di tengah-tengah proses kehidupannya, kalau dia menjauh dari Tuhan, tidak hidup bersama Tuhan, tidak hidup bersama Roh Kudus, dia akan tetap pada poinnya yang pertama itu, saudara. Ya, 1 dinar dari awal sampai ujung akhir. Kecewa. Sebenarnya hidup ini harus disyukuri, saudara. Amin. Syukur untuk segala berkat Tuhan, karena Tuhanlah yang Maha tahu bagaimana kemampuanmu kalau diberi kekayaan. Saya cerita, saudara. Ada seorang kaya, dia itu tidak pernah bisa tidur. Sepanjang malam tidak bisa tidur, berhari-hari tidak bisa tidur. Suatu ketika dia lagi ada di depan jendela melihat di depan pintu gerbangnya gelandangan itu tidur dengan nyenyak. Diperhatikan 1 hari, 2 hari, 2 bulan, 3 bulan. Orang ini kok tidurnya nyenyak ya? Dia penasaran. Orang kaya ini penasaran. Datang sama orang yang gelandangan di pintu gerbangnya. Pak, bangun. Kaget. Waduh. Juragan, Tuan maaf ya, saya cuma tidur malam aja di sini katanya. Numpang tidur. Saya mau diusir tak? Enggak, duduk kamu. Orang kaya itu kalau ngomong gitu kan, suka gayanya gitu. Nggak ada orang kaya. Tolong, jarang sudah. Ya, jarang. Bangun. Ya saya gitu. Ya. Kalau udah bertobat enggak begitu, pasti Pak, bangun lo ya. Enggak. Dia tanya sama orang kaya, orang gelandangan. Pak, saya mau tanya sama Bapak. Kok Bapak tuh bisa tidur nyenyak itu bagaimana? Loh, persoalannya apa, Pak? Apa mengganggu kalau saya tidur nyenyak di sini? Enggak, saya ini nggak bisa tidur. Nah, itu gaya orang kalau kaya itu. Saya nggak bisa tidur, setiap hari nggak bisa tidur. Saya mau tanya sama Bapak kok bisa tidur, bagaimana caranya? Dia bilang, wah saya ini bersyukur aja Pak. Mau tidur di mana? Kasurnya nggak punya, ya. Mau tidur di mana nggak ada. Jadi nggak perlu saya mikirkan apa-apa. Ya hidup saya ini ya sudah, serahkan aja sama Tuhan. Saya tidur kalau lagi hujan ya saya pinggir berteduh di mana. Lagi nggak hujan ya saya tidurnya di sini, beralaskan karton.
Jadi intinya gimana? Ya disyukuri aja Pak. Terima rezeki yang saya sekarang ini, kalau minta-minta segini ya saya terima. Oh gitu, ya udah terima kasih. Itu gaya orang kaya, pergi dia. Malam itu orang kaya itu berpikir, benar juga omongan gelandangan ini. Oh hidup kita ini ya begini aja. Betul ya saudara? Saudara pakaian yang bagus semahal-mahalnya, ada orang bisa nilai, baju kita tidak bisa. Kita makan ya secukupnya kita. Ya, saya ini pernah makan sirip ikan hiu itu 1,5 juta, nggak mentolol saya makan di daerah barat itu. Saya tanya, ini berapa mas? 1,5 juta. Larang yang makan sak gini sak mangkok. Udah pantun nih makanannya, ya udah tak makan ya. Rasanya lebih baik mentahannya aja ketimbang 1,5 juta ya. Aduh, itu pikiran, wah 1,5 juta rek. Di daerah barat itu ada yang namanya steak 3,5 juta saudara. Waktu pembukaannya untuk itu tuh saya pernah makan. Steak ini tuh 3,5 juta Pak. Hah? Ikil. Tapi sekarang sudah tutup di daerahnya sana, itu wilayah barat ya. Itu kalau orang mau ke PTC itu sebelum patung kuda itu ada steak gambarnya sapi itu, mahal itu. Jadi saya pikir gini, mentahannya enak ya, makan juga. Pasti makan dilek tuh ya begitu aja. Kita kembali ke cerita tadi, orang kaya itu pikir, ya hidupnya gini aja. Ya sudah, dia tidur. Dia coba sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 2 bulan, 3 bulan, dia bisa tidur. Lalu dia mulai kepikir, aduh saya ini terima kasih nih kepada orang gelandangan ini. Saya kepingin memberkati dia. Saudara, orang gelandangan ini dikasih uang 30 juta dibungkus koran, saudara. Ya, bungkus koran datang nih pagi. Malam-malam, Pak bangun, waduh, maaf Tuhan, apakah saya mengganggu? Saya bilang, enggak sih, kamu duduk. Kamu luar biasa, resepnya membuat saya bisa tidur sekarang. Aduh Tri, bersyukur ya kalau Bapak Tuhan bisa tidur katanya. Ini saya mau kasih rezeki sama kamu, rasa terima kasih saya. Ini apa Tuhan? Nah ini kamu buka sendiri aja. Ditinggal, orang kaya biasa gaya begitu, pergi sudah. Ketika gelandangan dibuka, uang 30 juta, kaget dia. Waduh, ya apa nih, bingung 30 juta, taruh di kepala. Tiba-tiba diambil orang, digorok, taruh di perut gak bisa tidur. Betul ya? Gak bisa tidur, gak bisa turun deh. Waduh, ya apa? Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, bingung deh. Gak bisa turun deh. Nah saudara, dia lihat sama tuannya di atas tuh, ya Tuhan yang ngasih uang itu kok bisa turun, aku malah gak bisa turun. Waduh, gak kena ini pikirin. Dia ketok itu malam itu rumah Tuhan, tok, Tuannya bangun. Ya. Ada apa nih kamu ini? Tuhan, ini saya terima kasih dikasih uang ini katanya, tapi saya nggak bisa tidur. Enggak, saya nggak mau terima uang gini aja, Tuhan. Saya nggak mau terima dikembalikan, nggak mau. Nggak gini, saya titip aja sampai sampean katanya ya. Saya titip, nanti kapan-kapan saya ambil. Oh ya udah. Orang gelandangan bisa turu, majikannya bisa turu. Ya saudara, kenapa? Nggak ada yang mengikat. Orang itu kalau hidupnya diikat dengan kekayaan, dengan kekhawatiran, dengan apapun, tidak tahu rasa bersyukur, maka orang itu sulit bisa tidur. Makanya Roh Kudus itu perlu ada dalam hidup kita, mengangkat kelemahan kita, saudara. Amin. Kalau hari ini kau khawatir, kau terikat dengan dosa, dengan kekayaanmu, ke segala macam apapun itu yang berhubungan dengan itu, bongkar itu, saudara. Izinkan Roh Kudus bongkar supaya apa? Kau bisa menikmati hidup. Saya bilang sama orang itu, saudara, Bapak itu mau dibilang rasa syukur tuh bentuknya seperti apa? Anda punya istri cantik, punya anak baik, syukur. Tapi belum tentu syukur punya rumah. Punya rumah, aduh aku udah bersyukur udah punya rumah. Kalau rumahnya satu, kenapa Bapak minta 2? Rumah yang kecil Bapak minta besar, itu rasa syukur udah ada. Bapak punya mobil 1, Bapak kepingin mobil yang bagus,
itu tidak ada rasa syukur. Kalau mau punya rasa syukur, semuanya dibikin syukur. Sebenarnya rasa syukur itu artinya puas dengan apa yang Tuhan beri kepada hidupmu. Roh Kudus ada dalam hidup kita menjadi ukuran kepuasan. Karena mata ini tidak pernah puas. Mata ini selalu buat dosa, saudara. Telinga ini buat dosa. Itu kelemahan manusia terhadap dosa. Yang kedua, ketiga kelemahan manusia itu terhadap daging. Perbuatan daging itu, saudara, melemahkan kita. Ya, Galatia 5 ayat 19 itu perbuatan daging itu. Manusia diarahkan kepada kelemahan. Tubuh ini bicara daging, kelemahan. Orang kalau sudah hidup di dalam daging, itu pasti Roh Kudus itu mati. Roma 8 ayat 5 itu jelas seperti tadi, Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 13, ya. Perbuatan daging yaitu telah nyata percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya. Ya, orang kalau hidup di dalam daging, di dalam keinginan daging, sifat daging, maka Roh Kudus itu akan mati. Roh Kudus tidak akan bisa melakukan apapun dalam hidup kita, karena hidup kita ini selalu hidup dalam watak-watak daging. Orang itu kalau sudah marah, saudara, hati-hati, bisa kena penyakit diabetes, ya, penyakit stroke, bisa darah tinggi. Siapa yang bisa melepaskan kita dari sifat daging itu? Roh Kudus. Orang kalau sudah lemah, ya, dengan daging ini, kelemahan kita di daging, suka marah. Bisa nggak saudara berdoa? Nggak bisa, saudara. Yang ada yang mangkel, nggak usah jauh-jauh. Contohnya aja, orang kalau kehilangan duit 500.000, di-pay orang, ya, ditipu orang, makelnya tuh bisa seumur hidup, sampai mati pun ya dibawa-bawa. Betul nggak, saudara? Bisa doa gitu? Nggak bisa. Wah, nggak bisa ngampuni bojoku ini, wah, kelakuan nih. Saya ini punya, ada yang saya kenal itu, saudara, tukaran tiap hari sama istrinya. Cerita, saya kenal dia cerita kepada teman saya cerita lagi. Ujung-ujungnya saya tahu dia, karena dia punya mobil, dia suka bawa mobilnya tuh untuk nge-grab, disewakan. Bawa cewek, rambutnya pirang. Saya tanya, pirangnya seperti apa? Kayak gini tak? Waduh. Karena suka tukaran sampai istri gak menghargai, katanya, lebih baik cari perempuan yang lain. Saya bilang, tambah ketahuan sampai istrimu. Karena suami dan istri itu kan satu. Apa yang dilakukan suami itu istri pasti tahu. Cuma belum terungkap secara kejadiannya, faktanya itu. Terasa istri, suami aneh-aneh itu suami, istrinya pasti kerasa. Gak ada suami lakukan aneh lu, istrinya gak terasa. Ya bukan istrinya itu. Saya bilang ini bahaya. Saya bilang sama teman saya, kalau bapak kenal nasihati dia, bahaya pak. Padahal dia itu anaknya pendeta loh. Mamanya pendeta. Saya bilang, kenapa mamanya gak melayani dia? Kenapa tukaran terus sama istri? Kalau hidup damai dengan istri kan enak, suami istri enak. Saya sama istri itu selalu mesra-mesraan sampai anak saya ini, papa nih mama nih gitu. Oh ya biarin aja ya, pacarku kok ini kok gitu. Aku bilang mana? Kadang-kadang ya tak perlu tak cium, tak urut. Badanku sakit tak urut. Setiap hari tak urut, sakit apa, kakinya tak pecet. Papa nih kalau dimintai tolong, tanggap cepet gitu. Ini lu anak saya nih ada. Saya nggak bohong, ini mimbar ini, nggak boleh bohong-bohong. Cintanya kita kepada istri itu semakin lama tuh semakin. Ya itu. Ini temannya saya, kekasihnya saya. Saya kemana-mana gandengan. Kecuali kalau lagi jalan berempat, saya suruh, kok gandengan sama mamamu. Saya gandengan sama dia. Gitu. Supaya tahu rasanya kasih terhadap orang tua, kasih kamu sama mamamu, kasih itu makan apa ulang tahun. Roh Kudus itu juga demikian, saudara. Dia sangat senang hadir dalam hidup kita.
Oleh sebab itu izinkan dia membongkar kelemahan daging kita. Supaya kita itu hidup di dalam roh. Gak enak hidup di dalam daging, gak enak. Kelemahan-kelemahan daging itu harus dibuang. Keluarkan, Roh Kudus keluarkan batu yang keras dari hati saya. Bongkar. Supaya apa? Engkau hadir menguasai sehingga hidupku itu selalu penuh damai. Izinkan Roh Kudus itu berkarya. Kalau engkau sulit mengampuni, mari Roh Kudus taruh Roh Kudus itu dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat yang rasanya hidup damai, tenang itu dirasakan. Jangan sama mantu tukaran, sama mertua tukaran, sama siapapun tukaran, tidak enak. Sama bojo tiap hari kumpul tukaran. Karena orang kalau udah biasa tukaran sama siapapun, suka bertengkar. Nah, siapa yang bisa membatasi, siapa yang bisa membongkar? Yaitu Roh Kudus. Amin. Itu kelemahan kita yang ketiga. Ya, hari ini kita mau belajar yang kedua. Karya Roh Kudus itu membantu kita ketika kita tidak tahu berdoa. Coba Roma 8 ayat 26. Di saat kita itu dalam kelemahan, kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus itu membantu kita. Kalau kita izinkan Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, maka ketika kita berdoa dengan Roh Kudus. Di dalam Efesus 6 ayat 18, di situ dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas 1 ayat 22 juga ditekankan, di situ dikatakan, ya, berdoalah dengan Roh Kudus. Di saat kita ini lemah menghadapi segala persoalan kehidupan, masalah kehidupan, hal-hal yang mengganggu kita ini sulit berdoa. Orang kalau sudah punya masalah, mau ngomong apa itu gak bisa. Betul ya? Kalau perempuan itu biasanya nangis. Itu terjadi saudara dalam Alkitab. Cerita berkenaan dengan Hana. 1 Samuel pasal pertama. Ya, dia berhadapan nih, suaminya tuh, dia punya madu. Namanya Penina, suka nyakiti. Tidak bisa dia cuma diem. Bagaimana dia bisa berdoa ketika dia ada di dalam kuasa roh? Doa dia. Saudara, ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, saudara, kita izinkan dia berkarya, kita izinkan dia membantu kita ketika kita tidak tahu berdoa, maka Roh Kudus itu akan mengurapi mulut kita ini, saudara. Makanya orang yang punya Roh Kudus, dia akan berbahasa roh, seperti yang saya tadi bilang, dia berbahasa roh. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4. Kita berbahasa roh, uralama shikata karya baralama kiarala motukuria wasena moria barala kita kuria wasena dia borora bayataka. Itu Roh Kudus itu mengurapi mulut kita. Pak, kalau saya nggak bisa berbahasa roh bagaimana? Izinkan Roh Kudus itu yang ada di dalam hidupmu itu mengurapi lidahmu, mengurapi hidupmu, untuk engkau itu bisa dibawa dalam satu dimensi roh, dimensinya Roh Kudus itu, untuk Roh Kudus itu menyampaikan keluhan-keluhan. Yang pertama itu ketika kita berbahasa roh, uralabashi katakara, 1 Korintus 14 ayat yang kedua dulu, coba bilangnya begini, ya. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Jadi saudara lihat, ketika kita berbahasa roh, kita ini berkata-kata dengan bahasa yang lain, dengan bahasanya Tuhan. Roh Kudus itu menyampaikan bahasa keluhan-keluhan kita. Dalam Roma 8:26 itu keluhan-keluhan yang tidak diucapkan, karena Roh Kudus itu mengurapi hidup kita, mengurapi perkataan kita. Selain menyampaikan kata-kata ya yang manusia tidak mengerti, itu juga membangun dirinya. Roh Kudus itu menguatkan kita untuk siap menghadapi persoalan masalah-masalah kita. Dia mengurapi kita, membantu kita.
Nah, ketika kita di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam perkataan Roh Kudus, sebenarnya ketika kita berbahasa roh, kita ini sedang mencipta yang mustahil menjadi tidak mustahil. Engkau misalnya begini dalam keadaan susah mengenai suamimu, mengenai mertuamu yang jahat, yang tidak tahu mengenai masa depanmu, pekerjaan anakmu. Engkau berbahasa roh. Dalam keadaan nangis, Tuhan ini sedang mengurapi, sedang menciptakan di dalam mulutmu tuh, di dalam alam pikiranmu, bahwa suami yang jahat itu, mertua yang jahat, anak yang jahat, mantu yang jahat itu menjadi baik. Amin. Karena Roh Kudus itu akan selalu membawa kepada yang baik. Rasanya kau sulit dalam pekerjaan, ya anak, mantu, cucumu, kau bingung mau tanya sama anakmu, mantumu, apa sih masalahnya di kantor kok sampai kamu begini? Anak-anak kadang-kadang nggak mau jawab, cucu nggak mau jawab. Kita berdua di dalam bahasa roh. Kita sedang mencipta. Kenapa? Roh Kudus itu mengurapi kita, mengurapi perkataan kita. Dia membuat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang sulit menjadi mudah. Segala sesuatu yang kacau diperbaiki oleh Roh Kudus oleh karena doa. Roh Kudus itu menarik. Ya, setiap masalah-masalah yang nggak berkenan itu dalam hidupnya dirubah, yang tidak baik itu menjadi baik. Itu di dalam dimensi dia menciptakan. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu Roh Kudus bersama dengan Allah menciptakan yang bumi ini gelap, tidak berbentuk menjadi baik. Itu dia mencipta. Jadi kalau hidupmu itu ada Roh Kudus, maka ketika kau berdoa, Roh Kudus itu menyampaikan segalanya, keluhan-keluhan itu dia sedang mencipta di dalam hidupmu sesuatu yang baik bagi dirimu. Amin. Nah, ini mungkin seringkali nggak didengar ya, tidak pernah tahu apa yang biasanya mungkin khotbah seperti ini. Tapi saya mau katakan kepada kita, sehingga doa-doanya kita itu bukan doa yang biasa, saudara. Kita lihat kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan tuh khotbahnya ketika dia doa bagus ya. Ya, hamba-hamba Tuhan secara profetik itu karena mereka sudah pernah masuk di dalam dimensi rohnya itu, sehingga ketika dia berdoa itu bukan menurut egonya dia. Kalau kita doa tuh, Tuhan hancurkan dia, Tuhan Yesus, wes ditabrak aja, wah nanti gini tiba-tiba celaka, puji Tuhan. Roh Kudus itu tidak begitu. Roh Kudus itu selain mengubah kita, mengubah keadaan di luar kita, saudara. Amin. Dia mengubah dimensi yang rusak mungkin di kantor, dimanapun itu dirubah. Kita pun dirubah. Orang yang di luar itu dirubah. Tidak bukan hanya kita aja dirubah, tapi orang yang di luar itu dirubah. Masalah yang di luar kita itu dirubah. Orang biasanya ngadepin masalah itu karena dari luar ke dalam. Itu dirubah. Tapi kita pun dirubah. Kenapa? Supaya kita siap menerima berkat Tuhan. Kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, kehebatan Tuhan. Nah, oleh sebab itu izinkan Roh Kudus itu, saudara, ada dalam hidup kita, membantu kita berdoa pada saat kita tidak tahu berdoa. Roma 8 ayat 26 itu artinya, saudara, dia memperbaiki kita, mengurapi perkataan kita. Sehingga ketika orang itu ya berhadapan dengan masalah, dia dikuatkan, apa yang menjadi masalah yang disampaikan dan diselesaikan oleh Roh Kudus. Amin. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kalau engkau belum punya Roh Kudus, sebenarnya orang Kristen itu sudah punya Roh Kudus. Cuma Roh Kudusnya itu dibiarkan, didiamkan, tidak pernah diajak bicara, diresponi. Kalau mau berdoa, mari Roh Kudus, ya berdoa yuk, tuntun saya ya Roh Kudus. Gitu. Saya ini punya masalah ini, Roh Kudus, doa. Jangan yang sibuk tuh masalahnya. Sampai pikirannya Eki sama orang. Bocor ini, mertua itu, si mertua, mantu ini, nggak ngerti. Ingat saudara, Roh Kudus itu ada dalam hidupmu tuh akan
memperbaiki hidupmu dari segala kelemahanmu. Sehingga engkau ketika kau dibereskan Tuhan, ya, dipulihkan Tuhan, maka situasi di luar keadaanmu dipulihkan. Kau akan lihat mantumu ini, ya, mertuamu bukan seperti singa. Mantumu ini api. Ada suatu cerita di Cina, saudara. Mungkin sudah saudara sering dengar. Saya mau tutup sebagai tutup khotbah saya. Ada seorang mantu itu sangat benci sama mertuanya karena mertuanya ini punya anak laki satu-satunya, anak tunggal laki. Jadi istilahnya apa ya? Mertuanya itu ini anak kesayangan, harus ikut omongan suamimu, ikut omonganku, cerewet, bahasa cerewet gitu. Sampai 3 tahun menikah, mantu ini sakit hati. Dia berpikir bagaimana caranya kalau mamanya ini, mama suamiku dihabisi, berarti masalah selesai, kan begitu ya? Dia datang saudara ke Shinsei. Shinsei tanya, kamu ada masalah apa? Sakit apa? Sakit hati. Loh, sakit hati gara-gara apa? Cerita ini si mantu ini, aku punya mertua begini, punya anak satu. Lalu kamu minta apa? Aku mau bikin dia mati, kasih racun aja. Oh, wes gampang katanya. Wes gampang, bener ya. Lalu Shinsei itu kasih obat sendiri. Ya saudara, dia bilang ini untuk 1 tahun. Setiap pagi sama sore kamu teteskan 3 tetes. Jadi setiap pagi kamu bikin teh yang enak atau masakan yang enak, kamu kasih obat tetes. 3 tetes pagi sore. Ya, jangan sampai ketahuan sama mertuamu. Punya sikap yang baik, ya, supaya nggak ketahuan. Oke, Shinsei. Sesi baban kamsia. Ya. Setiap pagi, ya, dia datang nih, kasih bubur, tahu masakan mertuanya. Oh, mertuanya buang. Nanti kamu kasih racun ya. Saya sudah tahu pikiran, wah ini loh. Udah tahu kamu kasih racun. Enggak mah, ini enggak racun, sungguhan mah, sungguhan. Ya. Sungguhan mah ini enggak racun mah. Percayalah mah gitu. Dikasih, akhirnya mau nih. Ya, mertuanya mau makan, dipijeti, dikasih makan pagi sore. Mertuanya pikir, oh ya benar juga ya, aku nggak pernah sakit, kok badanku kok sehat ya. Oh ternyata genah iki, mantuku genah. Kalau kemana-mana dituntun, dibawa gitu ya. Menjelang 1 tahun itu kan sudah habis obatnya. Ya. Mertuanya tuh sayang betul sama dia, sama mantunya yang tadinya mertuanya tuh kayak singa, ini jadi, aduh sayang banget nih sama mantunya. Karena saking sayangnya itu berpengaruh kepada mantunya, betul ya? Loh, mantunya itu merasa karena sudah sayang juga, mertuanya sayang, dia cepat-cepat ke Shinsei. Shinsei, saya minta tolong, kenapa? Kalau bisa kasih penawarnya. Kenapa kasih penawar? Ya, jangan sampai mertua saya ini mati. Kenapa? Katanya kamu kepingin bunuh dia gitu perlahan gitu supaya mati. Enggak. Mertua saya sudah sayang sama saya juga sayang. Eman saya sama dia. Ini barang langka mertua saya ini. Edition limited. Ya, kelahirannya beda ini. Waduh, tahunnya ya, sionya beda nih. Aduh, eman saya enggak mau. Lalu Shinsei bilang, obat yang saya kasih itu bukan racun, tapi obat sehat. Obat rasa cinta. Oh gitu. Jadi penawarnya yaitu cintamu sama dia. Jadi dia tidak mati nih, enggak. Oh sisi. Nah saudara, sejak itu mertua sama mantu ini semakin dekat. Lihat saudara, kalau hidup kita itu diperbaharui oleh Roh Kudus, maka kita akan lihat di luar kita ini selalu baik. Betul? Tapi kalau kita tidak ada Roh Kudus, maka apa yang kita lihat ya di luar itu selalu masalah, padahal baik adanya. Paham saudara? Saudara ada Roh Kudus, masalah di luar kau akan selalu lihat baik walaupun bermasalah.
Tapi kalau kau tanpa Roh Kudus, kau akan melihat masalah di luar itu baik, penuh dengan masalah. Hari ini saya mau katakan kepada kita, mari kita undang Roh Kudus untuk selalu ada dalam hidup kita. Amin. Mari undang bangkit berdiri, kita tundukkan kepala saudara. Saya ingin ajak saudara berdoa. Buka tanganmu, kalau kau belum ada Roh Kudus, biar kiranya hari ini Roh Kudus izinkan hadir menguasai hidupmu. Buka tanganmu, saudara. Orala wasyikata karya wasyikarala mayata karala. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kau melihat tangan-tangan yang terbuka. Kami manusia penuh dengan kelemahan, oleh sebab itu kami butuh Roh Kudus menguasai kami. Kuasai kami supaya kehidupan kami semakin baik. Kami secara pribadi baik, berhadapan dengan masalah-masalah di luar kami pun kami menjadi lebih baik. Kami mendapati segala kehidupan ini menjadi menyenangkan, begitu menyukakan karena ada Roh Kudus. Urapi setiap kami, urapi dengan Roh Kudus-Mu, biar kami bisa berkomunikasi di dalam Roh bersamamu dengan Roh Kudus. Kami mengurapi setiap umat-Mu pada hari ini di dalam kuasa dan berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah Roh Kudus ini. Yang percaya sama-sama katakan amin.